point has been updated. Please check it on the map. Take off. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pada hari ini saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk melihat bagaimana progres dari pembangunan tol Cijago seksi 3B ruas Krukut Cinere. Dan tepatnya kita akan melihat bagaimana progres dari pembentukan jalur dari overpass Limo ya. Karena di sini kita sudah berada tidak jauh dari overpass Limo dan bagaimana progres dari pembebasan lahan seperti yang kita ketahui bahwa sisa 30 itu harusnya gerbang tol Limo itu harusnya banyak yang berubah dan sudah banyak yang digali seharusnya. Apakah memang mulai terlihat pada video hari ini? Mari coba kita saksikan dari udara lagi ya. Sebelum kita melihat bagaimana jalur dari overpass Limo yang saat ini sudah mulai dicor atau mulai dilakukan proses pengecoran, kita saksikan dulu sekarang dari udara bagaimana progres di area gerbang tol Limo. Dan seperti yang terlihat di sisi kiri di video sebelumnya bahwa di area disebut dengan TDK atau tidak diketahui kepemilikannya, berdasarkan informasi yang saya tanyakan kepada kontraktor, itu sudah dibongkar ya, sudah dibongkar dan sudah kita saksikan sudah rata dan sudah mulai digali langsung oleh kontraktor pelaksana. Dan ada beberapa lahan lagi itu tinggal di tempat bis ya. Ini tempat bis juga seharusnya sudah lebih dari 2 pekan. Saya belum tahu apakah nanti ada sesuatu hal kendala, perlu saya tanyakan kembali kepada kontraktor pelaksana apa kendalanya sampai bis masih belum berpindah. Karena memang kalau kita hitung berdasarkan pembayaran terakhir sudah 14 hari mungkin lebih ya. Nah, nanti seperti apa kita coba tanyakan kepada kontraktor pelaksana apa kendalanya sampai beberapa bangunan ataupun beberapa bidang belum bisa dibongkar. Karena memang seharusnya kalau berdasarkan informasi itu 14 hari setelah pembayaran ya. Oke, ini adalah Cijago 3B. Sisi kanan juga sudah mulai dibongkar-bongkar. Lanjut aja ya, kita saksikan ya. Kita sudah lihat dari udara beberapa titik sudah terlihat bagaimana pembongkarannya. Agar lebih jelas lagi maka baiknya kita coba langsung saksikan saja ya dari udara. Nah, kita lihat jauh lebih dekat di sisi dekat Jalan Swadaya. Ini seberang persis di Jalan Aman Iskandar sudah mulai ada pembongkaran dengan ekskavator ya. Seperti yang kita saksikan ini. Ini di jalurnya gerbang tol Limo 1. Kita saksikan. Nah, di sini adalah jalur yang menuju ke jembatan Pesanggerahan. Nah, kita saksikan ini juga yang merupakan bagian dari pelebaran jalan. Sekali lagi pelebaran jalan yang menjadi akses gerbang tol Limo nantinya. Dan kita juga tentu menantikan informasi berikutnya terkait dengan pelebaran jalan Limo Raya ya. Karena pastinya nanti akan volumenya akan bertambah pasti di Limo Raya ini. Cijago 3 aja sudah membuat kondisi di Jalan Raya Bungur, Curug Agung dan Krukut menjadi sangat lengang ya. Apalagi ini nih, mudah-mudahan beberapa titik kemacetan juga mulai terurai dan juga pastinya jalannya mudah-mudahan dilebarin ya. Jadi tidak hanya sebatas di area dekat-dekat dengan gerbang tol saja. Oke, kita coba maju lagi untuk melihat bagaimana jalur overpass Limo. Dan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah dibongkar ya, sudah ada proses pembongkaran di area ini. Ya, tuh. Ini adalah dekat dengan Jalan Swadaya, dekat dengan Jalan Aman Iskandar juga posisinya. Sedangkan di seberang ini ada Fibro Roller yang sedang melakukan proses pemadatan tanah. Dan di sini sudah mulai ada pembongkaran dengan ekskavator ya, sudah mulai di sini untuk beberapa bidang yang sudah dibongkar. Dan ini adalah kita saksikan, ini adalah jalur overpass Limo yang sudah mulai dilakukan proses pengecoran ya. Tuh, sudah mulai proses namanya pengecoran. Nah, ini dia ya, kita saksikan ya, sudah mulai dicor. Dan mudah-mudahan nanti kebayang ya. Tuh, kalau kurang mundur saya mundurin lagi deh. Nah, jadi jalur yang kiri, yang tadinya kita ke kiri saat ini, banyak kendaraan yang melintas menggunakan jalur tersebut akan dibongkar, akan digali. Jadi kita semua akan menggunakan jalur overpass Limo. Dan memang kita saksikan di sini juga sudah ada pekerjaan median juga di overpass Limonya ya. Mantap.
Jadi seperti yang terlihat pada video, sudah ada pengecoran-pengecoran. Ini sekali lagi merupakan bagian dari pengecoran jalur dari overpass Limo. Dan kalau kita saksikan, saya akan terbang rendah lagi, lebih rendah lagi. Nah ini dia, ya. Saya akan rendahkan lagi. Oke. Inilah posisi di mana overpass Limo sudah mulai dilakukan proses pengecoran untuk aksesnya. Dan mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam 1-2 pekan dari video sebelumnya, ya mudah-mudahan berarti tinggal 1 pekan lebih beberapa hari mungkin ini ya. Mudah-mudahan bisa segera digunakan untuk overpass Limo. Dan ini seperti yang saya katakan, bahwa ada lahan bis yang sepertinya sih seharusnya sudah mulai dibongkar. Seperti yang saya katakan, bahwa lahan bis ini juga sudah dibayar lebih dari 14 hari seharusnya. Tapi saya nggak tahu apakah memang informasi ada kendala sesuatu yang mungkin dilakukan atau dihadapi oleh kontraktor pelaksana di area ini. Karena memang ini seharusnya berdasarkan informasi di 14 hari itu ya. Oke. Nah sekarang kita coba maju lagi. Nah, kita coba maju. Nah ini adalah area yang sudah mulai dibongkar juga, sudah mulai terlihat dibongkar ya. Sedangkan di area ini, area di mana ada ekskavator hijau, ada dump truck dan ada dozer, ada bulldozer. Di sini adalah area yang dimana waktu kita saksikan, menurut penjelasan dari kontraktor pelaksana, ini adalah merupakan area TDK atau tidak diketahui kepemilikannya, dan dananya sudah dititipkan atau dikonsinyasikan di pengadilan. Jadi kalau memang ada yang merasa lahan ini di mana TDK ini tidak diketahui kepemilikannya, mungkin bisa diurus langsung ke pengadilan gitu ya, mungkin ya. Karena itu memang yang saya tanyakan kepada kontraktor pelaksana, jawabannya demikian. Dan di sini kita saksikan sudah mulai dilakukan proses penggalian. Tinggal beberapa titik ini seperti yang saya katakan, bahwa kemarin kita menyaksikan ada pemilik lahan ini yang kita saksikan sekarang, ada Bang Jamal, ada Pak Supriyadi. Ini masih menantikan jawaban dari pihak-pihak terkait, yaitu termasuk dari BPN Kota Depok. Dan kenapa saya tampilkan kegiatan warga langsung bertemu dengan BPN Kota Depok, supaya mengetahui bahwa memang kendala-kendala yang dihadapi ya demikian gitu ya. Jadi biar langsung dengar sendiri penjelasan-penjelasan dari narasumber ya, narasumber baik itu termasuk juga dari warga, dari instansi terkait, baik itu BPN ataupun PPK, dan juga instansi terkait lainnya. Jadi termasuk juga pengelola jalan tol adalah termasuk narasumber yang bisa didengarkan menjadi narasumber terpercaya dari pembangunan jalan tol ini. Jadi jangan, saya mencoba mengurangi intensitas saya dalam menyampaikan narasi-narasi yang mungkin khawatir berbeda dengan kondisi di lapangan ya. Jadi semua biarkan nanti narasumber-narasumber saja yang berbicara, agar bisa terlihat dan bisa kita konfirmasikan langsung dengan video udara ataupun video darat yang nanti kita akan coba tampilkan di video FMLI Channel. Dan ini juga Bang Agus seperti saya katakan juga belum tahu nih. Terakhir saya tanyakan belum menerima, tapi karena kondisinya sedang sakit saya belum bisa wawancara lagi. Kira-kira apa kendalanya, dan juga itu dari PPK lahan kah atau masih di Elman atau di mana, saya nggak tahu kira-kira kendalanya di mana. Di sini juga kita saksikan ada ekskavator yang membentuk galian slope ya di area gerbang tol Limo 2. Kemarin juga di sini ada Pak Abdullah atau Bang Goap ya. Saya selalu memanggilnya dengan sebutan Bang Goap di sini. Juga sudah kita dengarkan sendiri bagaimana penyampaian dari Bang Goap. Ada juga di sini Babe Rojan, di mana area-area ini sekali lagi ini adalah merupakan bagian dari area lahan tol Cinere Jogorowi seksi 3B, yang tentunya kita semua nantikan agar kalau pembebasan lahan ini positif pekerjaannya atau penyelesaiannya bisa selesai lebih cepat, maka pekerjaan dari progres pembangunan juga akan relatif positif untuk pembangunannya gitu ya. Karena memang sekali lagi saya perlu jelaskan, kontraktor pelaksana itu tidak bisa mengerjakan area yang belum bebas lahannya ya. Sekali lagi saya perlu garis bawahi, kontraktor pelaksana tidak bisa mengerjakan area lahan yang belum bebas lahannya. Nah, di sini apalagi nih ada swadaya buntu ya. Di swadaya buntu ini belum juga diukur nih. Nah, ini nih yang kita saksikan nih, masih ada bangunan-bangunan. Ini adalah area swadaya buntu ya. Di tengah-tengah antara akses keluar masuk gerbang tol Limo 1 dan juga
jalan main road tol Cijago 3B. Di tengah-tengahnya ada hunian dari Jalan Swadaya Buntu yang sudah dipastikan bahwa seharusnya sudah tidak boleh ada lagi hunian ataupun pemukiman yang ada di area tersebut gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan juga Swadaya Buntu bisa segera diukur. Kalau pengukurannya sudah dilakukan, maka progres selanjutnya maka tinggal di appraisal dan juga pembayaran ya. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah masih ya, kalau sobat keluarga semua coba bisa hitung ya. Apakah di sini sisa tinggal 30 ya, bisa dihitung lagi gitu ya. Jadi memang di sini kalau kita dilihat dari udara itu lebih dari 30, makanya kendala apa kira-kira? Apakah masih di kendala SPL yang belum keluar, atau ada kendala permohonan mungkin dari pemilik bidang atau pemilik lahan yang minta waktu karena mungkin dalam pembangunan rumah barunya memerlukan proses atau memerlukan waktu. Nah, itu yang kita belum konfirmasi kembali kepada kontraktor pelaksana. Semoga nanti ke depan saya bisa konfirmasikan lagi kepada kontraktor pelaksana untuk mendapatkan jawaban kira-kira ada kendala apa terkait dengan di Cijago 3B yang mungkin kita saksikan masih banyak bangunan yang belum dilakukan pembongkaran. Kita kembali ke arah Simpang Susun Krukut di jalur overpass Pelita. Di sini sudah ada pengerjaan saluran air ya, sudah berjalan. Di sini juga sudah ada lapisan agregat, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda untuk melakukan leveling. Baru ada unloadingnya di area ini. Ya, kita kembali ke area ini, box culvert Kali Grogol dan juga ada box pedestrian Arisuta ya, kita saksikan ya. Oh, ini anginnya kenceng banget nih. Drone saya diemin malah dia bergerak sendiri. Mantap sekali ini ya. Nah, ini ada ekskavator 2 di sini, sepertinya membangun sesuatu, sepertinya untuk saluran air mungkin ya. Kalau saya duga ini mungkin untuk saluran air nantinya yang akan masuk ke dalam Kali Grogol. Kita lanjutkan dulu. Di sini area masih beberapa titik masih area hijau. Tandanya itu juga termasuk area bidang lahan yang belum selesai proses pembebasan lahannya ya. Ya, mudahnya gitu, karena kalau sudah bebas nih kayak di sini nih dekat antara jalan JPO, jembatan penyeberangan orang Pendowo, dan area di mana ada ekskavator ini masih ada area hijau yang artinya mungkin bidang lahan tersebut belum selesai proses pembebasan lahannya. Di sini juga ada saluran air yang sudah dibangun ya, kita saksikan. Jalur Pendowo yang baru belum digunakan untuk masuk ke area box Cakra dan Pendowo. Kita saksikan inilah ada beberapa dump truck yang melakukan proses backfill tanah ya. Jadi backfill itu ada 2 pekerjaannya, ada backfill granular dan juga ada backfill tanah ya. Kita saksikan di sini ada penimbunan tanah sepertinya untuk di area ini. Seperti yang saya katakan bahwa box ini artinya dia berada di bawah jalan tol, sehingga di area ini masih membutuhkan timbunan-timbunan tanah yang awalnya atau tanahnya berasal dari gerbang tol Limo, area gerbang tol Limo yang kita saksikan sudah mulai dilakukan proses penggalian jauh lebih dalam lagi. Oke. Nah, ini adalah beberapa titik di area box Cakra dan Pendowo. Ya, ini adalah area di menuju ke Simpang Susun Krukut ataupun dari arah Simpang Susun Krukut. Kita saksikan ini ada gerbang tol Krukut 1 ya, dan juga nanti ada gerbang tol Krukut 2 di area ini. Untuk jalur gerbang tol Krukut 2 sudah mulai ada proses pembersihan, tapi belum terlihat bagaimana atau di mana letaknya dari gerbang tol Krukut 2. Seperti kalau kita saksikan, gerbang tol Krukut 1 ini sudah mulai terlihat dengan jelas ya. Kita zoom aja. Nah, di sisi kanan video ini ada jelas sekali bahwa di sana ada gerbang tol Krukut 1 dan sudah mulai terlihat bagaimana proses rigid pavementnya. Sedangkan di gerbang tol Krukut 2 ini belum terlihat ada gerbang tolnya, tapi sudah mulai terlihat bagaimana jalur menuju ke RAM 2 dengan RAM 7-nya ya, yang nantinya akan RAM 2 menuju ke Cilandak Utama, RAM 7 menuju ke arah Sawangan. Dan kita saksikan bahwa kendaraan dari arah Kukusan ya, kita saksikan dari Kukusan menuju ke arah Cilandak, menuju ke arah Brigif, terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan sepertinya di akses gerbang tol Krukut 5. Tidak terjadi kepadatan ataupun antrian yang panjang. Jadi masih terpantau ramai lancar, karena kita saksikan setelah gerbang tolnya juga banyak sekali mobil yang mengantri untuk ke arah Brigif ataupun ke arah Cilandak Utama. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih atas segala dukungannya, dan sekali lagi dukung Family Channel dengan menekan tombol subscribe ya, like jika menyukai video ini, share kepada sobat keluarga lainnya agar
banyak juga yang mengetahui. Sekali lagi mungkin para pengguna tol itu, pengguna tol Cijago mungkin saat ini berkisar antara 30.000 atau 35.000 pengguna. Jadi kalau bolak-balik dia menggunakannya, maka jalurnya berarti yang bolak-balik sekitar 70 ribuan mungkin ada dalam satu hari ya. Dan bisa juga lebih banyak, bisa juga lebih sedikit, tergantung dari kondisi pengguna lalu lintas tentunya ya. Dan mudah-mudahan kalau banyak yang nonton, artinya kalau sudah sampai 30 ribuan berarti alhamdulillah bahwa para penonton dari para pengguna jalan, maksud saya dari tol Cijago 3 semuanya sudah mendapatkan informasi yang sama dari FMLI Channel. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.